سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat zuhur, para tamu Allah yang berbahagia, bersyukur dan berbahagia kita dipilih dan diutus oleh Allah untuk hadir di rumahnya yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Kita yakin kalau bukan atas kehendak Allah, tentu kita tidak di sini adanya saat ini. Ini pertanda baik dari Allah kepada kita. Allah menginginkan kita mendapatkan rahmatnya, yakni surga. Maka oleh karena itu doa kita kepada Allah, Ya Allah ya Rahman, mohon terima segala amal ibadah kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dan jadikan kami ahli surga hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sidang jemaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia, sebelum sholat zuhur dilaksanakan, kembali kita menggelar majlis ilmu. Ini tambahan fadilah dalam rangkaian kegiatan ibadah kita ini. Sebab kenapa? Berilmu itu wajib sebelum beribadah. Ada orang yang telah sekian tahun dia beribadah, ribuan kali dia sholat, tapi tak satu pun ibadahnya yang diterima oleh Allah. Tak satu pun sholatnya yang diterima oleh Allah. Ini miris sekali. Maka kalau ada yang perlu kita evaluasi, salah satunya itu. Bapak, ibu rajin datang ke masjid. Belum azan kita sudah nunggu waktu masuk. Taunya tidak sesuai dengan ilmunya. Berharap pahala dari Allah, ternyata murka Allah yang kita dapat. Maka tidak salah ada orang sebelum dia sholat Allah belum marah, tetapi selesai dia sholat marah Allah sama dia. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Mungkin bersucinya yang tidak benar, mungkin pakaiannya bernajis dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, pada kesempatan zuhur ini kita beri judul kajian singkat kita dengan beramal berbasis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur, para tamu Allah yang berbahagia, pernyataan judul kita ini dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya, surat ke-17 ayat 36. Al-Isra ayat 36. Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tegas sekali Allah katakan, jangan sekali-kali kamu melakukan suatu perbuatan yang kamu tidak punya dalil, tidak punya dasar, tidak punya ilmu terhadap perbuatan tersebut. Apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu tak tahu, tak paham, jangan. Dilarang tegas oleh Allah. Sebab apa? Karena telinga kita, mata kita, hati kita kelak akan ditanya dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sidang jemaah zuhur tamu Allah yang berbahagia, kajian singkat ini mudah-mudahan mampu kembali memotivasi diri kita untuk mempelajari hal-hal yang wajib. Dalam agama kita, Pak, ada 3 ilmu yang wajib kita kuasai. Kalau kita mengaku muslim, 3 ilmu ini penting, nggak boleh tidak. Ilmu dasar bagi kita.
Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu untuk bagaimana cara mengenal Allah. Ada orang yang sholat Pak, beribadah dia, sujud ruku dia kepada Allah, tapi dia tidak kenal. Allah yang dia sembah itu dia tidak kenal. Sholat yang model begini nggak diterima nih Pak. Buka surat 20 ayat 14. Toha. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Allah katakan begini Pak, aku adalah Allah. Allah memperkenalkan diri, Allah mendeklarasikan dialah Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai makhluk ciptaan Allah wajib mengenal Allah. Setelah kita kenal, fa'buduni wa aqimus sholata li zikri. Kalau kamu sudah kenal aku, maka baru sembah aku. Di antara caranya dengan mendirikan sholat. Dengan mendirikan sholat itu kamu akan ingat kepadaku, kata Allah. Maka ini pentingnya ilmu Pak. Ilmu tauhid. Para ulama tauhid menyampaikan kaidah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu wajib dulu mengenal Allah. Orang ngaku Islam tak tahu ilmu tentang Allah, auzubillah Pak. Maka ada orang susah mendapatkan khusyuk dalam sholat. Kenapa? Ilmu tentang Allah dia tak paham. Maka wajib berilmu. Jangan hanya orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud, tetapi kita tidak paham kepada siapa kita sujud. Nah itu dia. Ilmu kedua yang wajib kita pahami, ilmu tentang syariah. Kalau ilmu tauhid, ilmu bagaimana cara mengenal Allah, ilmu syariah adalah ilmu bagaimana cara menyembah kepada Allah. Diajarkan tentang ketentuan sholat misalnya Pak. Saya merasakan banyak hal yang tidak tepat ketika melihat saudara-saudara kita sholat. Ada seseorang takbir Pak, Allahu Akbar. Dari awal takbir sampai salam mulutnya tak bergerak Pak. Padahal kita wajib membaca bacaan sholat. Kalau mulutnya tak bergerak, itu tidak membaca Pak. Tidak sah sholatnya. Ada bacaan jahar, ada bacaan sir. Bacaan jahar itu terdengar oleh orang lain. Bacaan sir itu hanya kita yang mendengar dari mulut ke telinga kita. Jadi kalau kita hanya diam saja tak bergerak mulutnya, nauzubillah. Nah, kemarin saya juga tanya Pak dalam suatu kajian subuh jamaah, misal sholat, tentang sholat, rukun sholat yang pertama apa? Niat. Terus ibu sejak kapan pasang niat? Ada yang jawab Pak, saya pasang niat sebelum tidur Pak Ustaz. Wallahu Akbar. Dia sudah pasang niat untuk sholat subuh sebelum tidur. Tidur malam maksudnya nih Pak. Terus besok langsung aja ke masjid, langsung sholat. Aduh. Ada juga yang pasang niat sholat subuhnya dari rumah. Sekarang niat ke masjid untuk sholat subuh Pak Ustaz. Ini ada apa ini? Ilmunya. Niat itu apa? Qasdu syai'in mu'taradan bi fi'li. Menyengaja sesuatu langsung kita kerjakan. Allahu Akbar. Ada 3 di situ Pak. Rukun fi'li, tangan terangkat. Rukun lisani, berucap Allahu Akbar. Rukun qalbi, dia pasang niat, aku sholat zuhur. Baru benar. Kalau niatnya duluan, bukan niat namanya, tamani namanya, cita-cita baru. Nah inilah contoh-contoh kecil di mana kita wajib berilmu. Makanya Pak, dalam majelis ilmu ini, Allahu Akbar, terakhir Pak, sebagai bagian motivasi bagi kita, Rasulullah pernah di masjidnya membuka majelis ilmu. Ini diceritakan oleh sahabat Abu Waqid Al-Harith, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah menggelar majelis ilmu, para sahabat berkumpul di situ. Belakangan muncul 3 orang masuk ke masjid Nabi. Dia dapati majelis ilmu Rasulullah. Terus bagaimana? Yang satu dia cari tempat yang kosong di bagian depan. Karena harapnya untuk ilmu, dia ingin belajar.
mana yang kosong dia kejar, maju dia ke depan. Orang kedua, karena dia malu, dia segan, dia mencari tempat di belakang. Dan ada orang yang ketiga, Pak, dia tidak peduli, dia langsung pergi, ditinggalkannya majlis Rasulullah. Selesai Rasulullah SAW memberikan kajian, Rasul berkata, maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang? Kata Rasulullah, orang pertama ketika melihat majlis ilmu, dia maju ke depan, dia cari tempat untuk lebih dekat kepada sumber ilmu. Kala itu Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Allah kepada orang ini? Kata Rasulullah, Allah juga kelak akan mengutamakan dia di akhirat. Diperhatikan oleh Allah. Kalau masuk surga, dia juga akan didahulukan. Masya Allah. Kenapa? Dia berharap ilmu. Kemudian orang kedua, karena dia malu, dia merasa orang kecil, bukan siapa-siapa, dia duduk di belakang. Keinginan menuntut ilmunya kuat, tapi dia merasa bukan siapa-siapa, gak pantas duduk di depan. Malu dia. Orang ini kata Allah kelak di akhirat, Allah juga malu mengazabnya, malu mentelantarkannya, malu menyanyiakannya. Terakhir orang yang ketiga kata Rasulullah, orang yang tidak peduli dengan majelis ilmu. Ada kajian dia tinggalkan. Terhadap orang ini kata Rasulullah, Allah juga tidak akan mempedulikan dia di akhirat kelak. Maka sebagai kesimpulan kajian kita, jangan sekali-kali kita beramal tanpa ilmu. Ilmu itu dasar utama. Nilai dan kualitas ibadah kita pun berbasis ilmu. Surat 67 ayat kedua, Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dihidupkan dan dimatikan untuk melihat amalan siapa yang terbaik di antara kita. Kunci amalan terbaik itu adalah keikhlasan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dari itu dimanapun kesempatan, mari kita hadiri pengajian-pengajian dan majlis ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal kita. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita dan saya yang menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.